Semangat pagi Bung dan Jeng Partner Proxys. Saya Rudi Maulana, founder Proxys. Selamat datang di ekosistem Proxys. Ekosistem diciptakan untuk membantu bisnis tumbuh cepat dan sustain. Hari ini kita akan membahas bagaimana kolaborasi antar unit bisnis di dalam Proxys ekosistem sehingga bisa membantu bisnis tumbuh dan sustain. Ekosistem ini dibangun lewat dua pendekatan utama. Pertama, kolaborasi antar bisnis yang sudah mandiri. Ingat, kolaborasi hanya terjadi antara dua atau lebih bisnis yang mandiri atau independen. Kedua, inkubasi bagi bisnis yang belum mandiri oleh holding. Untuk memudahkan kolaborasi, Proxys juga punya super holding, bertugas lakukan orkestrasi ekosistem. Inkubasi bisnis yang belum independen atau mandiri dilakukan oleh holding, ditambah dukungan super holding. Disebut program 5I, inovasi, investasi, inkubasi, implementasi, dan independen. Kolaborasi dalam ekosistem Proxys bisa dilihat dalam beberapa kategori. 1. Efisiensi dan efektivitas operasional. 2. Sales process. 3. Talent management. 4. Marketing dan branding. 5. R&D dan inovasi, manajemen dan strategi, serta investasi dan keuangan. Efisiensi dan efektivitas operasional kolaborasi dalam ekosistem Proxys dimulai dari hal mendasar. Efisiensi dan efektivitas operasional. Berikut contoh-contoh kolaborasi di kategori ini. 1. Beberapa sel bisnis bisa saling berbagi SDM support seperti finance, HR, atau IT. 2. Kantor dan fasilitas pun bisa digunakan bersama agar lebih hemat biaya. 3. Proses support seperti keuangan, pajak, atau legal dapat di-outsourcing ke sel lain. 4. Tools dan sistem digital juga bisa digunakan bersama agar lebih terintegrasi. 5. Maintenance website dan infrastruktur digital cukup dilakukan oleh satu tim saja. Ini semua membuat proses operasional menjadi lebih ramping, hemat, dan scalable. Ini hanya contoh yang sudah dilakukan. Masih bisa ditambahkan dengan ide-ide kolaborasi lain. Sales process. Berikut contoh kolaborasi di proses penjualan, sehingga membuat ekosistem ini lebih kuat dalam menghadapi pasar. 1. Tiap sel bisa saling cari masalah atau kebutuhan klien yang butuh solusi lintas bisnis. 2. Semua sel bertindak sebagai multi-touch point, jadi pintu masuk bagi order Proxys. 3. Kelola key account secara bersama-sama agar klien besar merasa dilayani dengan solid. 4. Tambahkan produk atau layanan dari sel lain sebagai nilai tambah saat closing. 5. Saling oper kebutuhan prospek tanpa harus hitung-hitungan fee. 6. Bahkan, kita bisa bentuk satu sel baru khusus untuk handle satu klien besar. Dengan beberapa contoh di atas, semua sel bisa tumbuh tanpa saling bersaing, tapi saling melengkapi. Marketing dan branding, kolaborasi dalam pemasaran dan branding membuat ekosistem tampil lebih kuat di mata publik. 1. Beberapa sel bisa kampanye bersama, webinar, event, atau promosi digital. 2. Gunakan brand induk seperti Proxys atau Synergy agar mempercepat raih kepercayaan calon customer. 3. Repost dan saling promosikan konten antar sel di media sosial. 4. Buat cerita naratif lintas layanan, dari pelatihan, konsultansi, sertifikasi, dan sistem digital. Gunakan style guide yang seragam agar semua konten terasa satu kesatuan 5. Ikut pameran bersama untuk tampil sebagai satu grup yang solid. R&D dan inovasi-inovasi akan lebih cepat terjadi jika dilakukan bersama, bukan sendiri-sendiri. 1. Beberapa sel bisa gabung untuk riset pasar bersama. 2. Buat produk gabungan seperti e-learning, audit digital, atau platform klien. 3. Uji coba solusi baru langsung di sel lain sebelum dilepas ke pasar. 4. Kembangkan platform digital bersama, lalu digunakan oleh semua sel. Kolaborasi juga penting untuk mendampingi inovasi yang muncul di salah satu sel hingga siap diinkubasi. Talent management, talenta terbaik akan berkembang lebih cepat kalau punya peluang lintas sel.
1. Saat ada proyek besar, beberapa sel bisa saling berbagi tenaga. 2. Rekrutmen bisa dilakukan bersama melalui talent pool internal. 3. Talenta unggul yang ingin berkembang bisa dipindah ke sel lain yang punya tantangan baru. 4. Banyak pilihan karir bagi talent-talent hebat, sehingga mudah mencari calon talent bagus. Tidak ada istilah karir mentok. 5. Proses mentoring dan coaching bisa dilakukan lintas sel. 6. Wawasan tiap bisnis pasti terbatas. Transfer ilmu dan wawasan bisa dilakukan dari banyak bisnis. Kolaborasi talenta seperti ini memperkuat retensi, budaya, dan rasa memiliki terhadap ekosistem. Manajemen dan strategi. Kolaborasi di tingkat strategis menciptakan arah yang selaras antar bisnis. 1. Beberapa sel bisa menyusun strategi lintas bisnis karena goals dan action plan-nya saling terkait. 2. Lakukan benchmarking dan review silang antar leader. 3. Sel yang lebih dulu sukses bisa jadi role model bagi sel yang sedang bertumbuh. 4. Tangani klien besar secara lintas sel dengan leadership gabungan. 5. Semua sel bergerak dalam satu visi besar, memperkuat ekosistem. Terakhir, kolaborasi terkait investasi dan pendanaan. Ekosistem Proxys bukan cuma soal kolaborasi ide, tapi juga kolaborasi modal. 1. Sel bisa investasi bareng untuk bikin bisnis support seperti tim finance atau digital. 2. Buat unit bisnis baru secara joint venture antar beberapa sel. 3. Kontribusi antar sel dihargai lewat skema bagi hasil yang jelas. 4. Akselerasi sel baru didanai oleh sel senior sebagai bentuk inkubasi. Pendanaan tidak selalu harus balik cepat, tapi berdasarkan komitmen dan rencana jangka panjang. 6. Termasuk untuk mendanai riset dan inovasi yang menguntungkan banyak sel. Demikian penjelasan contoh-contoh kolaborasi di ekosistem Proxys. Kolaborasi itu butuh kreativitas. Kreativitas untuk cari cara sehingga hasilkan impact yang besar. Ingat, kolaborasi itu hanya bisa antara dua pihak atau lebih yang mandiri atau independen sehingga mampu memberikan nilai saat mengajak pihak lain kolaborasi. Kolaborasi itu saling menolong, bukan saling minta ditolong. Tangan di atas, bukan tangan di bawah. Kita harus bisa berkolaborasi karena tidak ada superhero di dunia ini. Semua bisnis dan pebisnis butuh partner untuk sukses. Bagi yang masih lemah, ada holding yang membantu bisnis bisa kuat dan mandiri. Salam kolaborasi.